Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Putri dari SI 20A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan tugas yang sudah saya kerjakan dan dengan melalui aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membuat datanya yang saya buat untuk UAS itu. Dan saya memakai tema ekonomi dengan judul faktor pengaruh pendapatan daerah. Untuk Y-nya pendapatan daerah, untuk X1 sama dengan pengeluaran pemerintah, untuk X2-nya jumlah penduduk, dan untuk X3-nya inflasi. Di sini saya akan langsung menunjukkan SPSS-nya. Jadi, di sini saya akan mencari model summary-nya dengan cara pertama kita masukkan X1-nya, kita masukkan X2, kemudian X3, kemudian kita masukkan Y-nya, dan kita masukkan label X1 itu apa, X2 itu apa. Untuk X1 saya memakai pengeluaran pemerintah. Untuk X2 saya namakan dengan jumlah untuk X3-nya inflasi, dan untuk Y-nya itu pendapatan daerah. Dan di measure-nya kita scale semua, lalu untuk di sininya kita copy data X1 sampai Y-nya. Kita copy, kemudian kita scale, kita SPSS-kan, kemudian kita analisis ke regresi, kemudian linear. Untuk Y-nya pendapatan daerah kita masukkan ke dependen, dan untuk ini X1, X2, dan X3-nya kita masukkan ke independen. Kita lihat ini. Kemudian oke. Kita ambil model summary-nya seperti ini. Ini model summary-nya. Sama seperti yang di sini. Seperti ini. Untuk model summary, ini R-nya yaitu 241. Untuk R 241. Untuk R square-nya 058. Maka nilai koefisien R sama dengan 0,241 yang menunjukkan hubungan ganda antara variabel X dengan variabel E. Nilai R square atau koefisien determinasi memiliki nilai 0,058 yang menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel sebesar 24,1%, karena ini 241/100. Jadi 24,1%, sedangkan sebesar 76,9% dijelaskan oleh lain. Untuk ANOVA-nya kita ambil dari sini. Jadi seperti ini. Karena nilai C-nya 0,623 lebih dari 5%, hal ini dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HI ditolak, yang berarti bahwa variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel. Kemudian untuk koefisiennya
Ini kita ambil dari sini. Saya sudah cantumkan di sini. Persamaan regresinya seperti ini dengan y-nya 122,072. Untuk X1 yaitu 0,25. Untuk X2-nya 239 dan untuk X3 yaitu 104. Seperti ini. Akan seperti ini. Kemudian kita akan berlanjut ke uji korelasinya. Untuk uji korelasi, maka kita harus ulang ya outputnya. Kita masukkan datanya seperti tadi, seperti namanya X1, X2, X3, dan Y, dan seperti biasa kita ganti menjadi scale. Dari unknown menjadi scale. Kemudian kita lagi kemudian karena kita akan mencari korelasinya, maka ini kita ke analis, ke correlate, dan kita ke scale. Ini hasilnya seperti ini. Seperti ini. Ini untuk X1, X2, ini X3, dan pendapatan daerah sebagai Y-nya. Jadi akan seperti ini. Korelasi pengeluaran pemerintah X1 terhadap pendapatan daerah, korelasi jumlah penduduk X2 terhadap pendapatan daerah Y, korelasi inflasi X3 terhadap pendapatan daerah. Kemudian kita akan cari uji validitas dari soal nomor 3. Kita copy dulu. Kita beri nama dulu. Ini ya, kita kasih nama item 1 sampai item 4. Item 1, item 2, item 3, dan item 4-nya. Kemudian seperti biasa kita scale, dan juga scale. Kemudian kita copy item-item. Kita analis, karena kita akan mencari uji validitasnya, maka kita ke regresi, kemudian linear.
Untuk item total statistiknya ini kita ambil dari sini. Sudah saya paste. Jadi seperti ini. Karena data keseluruhannya 33, jadi dikurangi 2 sama dengan 28R. Maka probabilitiesnya 0,05 adalah 0,355. Item soal nomor 1 nilai corrected item, total correctionnya 0,84, maka itu kurang dari 0,355, maka nilai item soal nomor 1 tidak valid. Dan nomor 2 itu valid karena lebih dari 0,355. Untuk nomor 3, 015 itu tidak valid dikarenakan kurang dari 0,355. Untuk nomor 4, item 4, 0,122 maka kurang dari 0,355, maka nilai item soal tersebut tidak valid. Uji reliabilitasnya kita ambil dari sini. Kembali pada tabel reliability kolom, maka pada kolom tersebut adalah 0,294. Itu adalah kurang dari 0,355 atau R-nya, berarti tes secara keseluruhannya tidak reliable dan tidak valid. Jadi tidak bisa melakukan atau tes instrumen ini dalam survei dan harus melakukan uji coba ulang dengan instrumen yang sudah diperbarui. Jadi seperti ini. Cukup sekian dari saya. Bella Putri, maaf bila banyak kesalahannya karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.